Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin, wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini berada di majelis yang insya Allah penting untuk kita semuanya ya. Karena kebetulan tema yang dipilihkan adalah terkait dengan tarbiyah, terkait dengan pendidikan, terkait dengan anak keturunan kita yang akan meneruskan kita semuanya. Seandainya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita beli ya, tentunya orang akan ramai-ramai membelinya ya. Tapi betapa banyak orang yang menginginkan hidayah, bahkan mengupayakan agar segera diberikan hidayah, namun ternyata dia harus masih berjuang untuk mendapatkan hidayah tersebut ya. Sebagaimana kekhawatiran yang pernah terjadi pada Nabiullah Zakaria ya. Kita tahu Nabi Zakaria adalah salah satu di antara Anbiya Bani Israel ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang kekhawatiran tersebut di dalam surat Maryam ya. Surat yang ke-19 di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca surat Maryam, di awal surat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah beliau alaihi salatu wassalam yang segera ingin dikaruniai seorang anak yang mewarisi dari keluarga Yakub ya. Kenapa keluarga Yakub? Ya karena Yakub adalah bapak-bapak mereka ya. Para nabi, para al-anbiya alaihi salatu wassalam ya. Jadi Banu Israel itu adalah kaum yang sesungguhnya dipimpin oleh para nabi, tetapi memang di antara sifat-sifat mereka ya, adalah sifat yang bisa menangkap kebenaran tetapi punya pembangkangan terhadap kebenaran ya. Dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israila yasusuhum al-anbiya. Sesungguhnya Bani Israel itu dahulu dipimpin oleh para nabi ya. Jadi kalau ya kita mendapatkan kesulitan untuk mencari pemimpin
yang benar-benar melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, ternyata Allah sudah pilihkan untuk Bani Israel para pimpinan, yaitu para nabi. Meski demikian, ya, di antara mereka, ya, para nabi sampai harus dibunuh oleh Bani Israel, termasuk Nabi Zakaria, ya, Nabi Yahya. Nah, Nabi Zakaria pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah beliau mengeluhkan, ya, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulang belulangku sudah melemah, ya, dan rambutku sudah menyala, ya, bukan karena bom, ya, menyala, ya, karena sudah berubah menjadi putih, ya Pak. Kita sudah mulai ini putih-putih, ya, ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba, ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi wahai Rabbku, aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Jadi kalau kita sering menimba pengalaman dari orang-orang tua, salah satu orang tua kita adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu punya pengalaman bahwa doa-doa beliau tidak pernah tidak terkabul, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun. Tapi apa yang diminta saat itu oleh Nabi Zakaria, ya, inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya, ya. Wahai Rabbku, aku khawatir terhadap kerabat-kerabatku sepeninggal diriku. Jadi kalau Nabi Zakaria, ya, dia punya pandangan bahwa selagi aku masih bisa, selagi aku masih diberikan waktu hidup, maka saya akan berjuang untuk kebenaran. Tapi ketika nanti aku sudah kembali kepadamu, ya Allah, aku punya kekhawatiran, apa iya kerabat-kerabatku akan melanjutkan apa yang aku lakukan? Inni khiftu al-mawaliya min warai. Maka di antara yang dia usahakan, ya, adalah keturunan yang dididik sendiri, ya, dipastikan bahwasanya, ya, pendidikan itu terproses dengan baik, ya, bahkan diharapkan menjadi seorang nabi yang akan meneruskan dirinya. Maka doa Nabi Zakaria, fahabli min ladunka waliya, maka karuniakanlah ya Allah, ya, kepadaku dari sisimu waliya, penerus untuk diriku, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang mewarisi dari aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, bukan mewarisi harta benda. Ya, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama apa sesungguhnya warisan yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Tetapi, ya, para mufassirun yang menguatkan bahwa warisan yang dimaksudkan di situ bukan warisan harta benda, sebab para nabi itu tidak mewariskan harta benda, ya. Harta benda mereka adalah untuk sedekah. Sampai ketika Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Abu Bakar tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Abu Bakar bahwa yang sampai kepada kami berita dari Nabi bahwasanya Nabi itu tidak mewariskan harta, ya, yang ditinggalkan oleh mereka menjadi sedekah. Maka Fatimah pun menerima. Maka yang dimaksudkan oleh Nabi Zakaria pada ayat tersebut adalah warisan ilmu, bahkan bisa jadi adalah warisan kenabian, ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Jemaah yang dirahmati Allah, ya. Keinginan Nabi Zakaria untuk meneruskan
apa yang ada pada dirinya itu melalui ya kaderisasi. Kalau zaman kita ya kan ya, bahwa silih berganti akan terjadi ya. Maka tugas kita ya, para pendidik, para orang tua ya, adalah menyiapkan anak-anak kita, peserta didik kita untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mereka ya. Dan para ulama tarbawiyun ya, pada ahli pendidikan kemudian mencoba untuk ya, berpikir apa yang seharusnya dibekalkan kepada mereka untuk masa-masa yang akan datang. Apalagi zaman-zaman ini adalah zaman-zaman yang perubahannya begitu cepat ya kan, terjadi era disrupsi ya kan? Ya. Sudah beda antara masa kecil kita ya, kita ini ya, yang sudah punya anak ya, ya, dengan masa kecil anak-anak kita sekarang. Terjadi perbedaan yang luar biasa ya. Di antara mereka ada yang kemudian membuat beberapa penelitian dan berkesimpulan bahwa di antara keterampilan yang paling penting di masa datang adalah keterampilan untuk beradaptasi, keterampilan untuk berkolaborasi ya. Katanya generasi sekarang ini adalah generasi yang ya ya sukanya enjoy gitu ya, santai, sedikit-sedikit healing gitu ya, cari ketentraman ya, hal-hal yang wah gitu ya. Namun cepat stres juga memang, katanya begitu ya. Berita terbaru tentang salah satu kejadian ya, seorang mahasiswi yang meninggal yang ketika diselidiki di antara indikasi-indikasinya adalah tidak mampu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Wallahu ta'ala ya, kalau benar itu karena bunuh diri dan sebagainya, kasus-kasus seperti itu mulai banyak juga ya di negara kita, waliyadzubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dan anak keturunan kita dari perkara-perkara yang buruk ya. Baik, nah untuk menatap masa depan itu, jamaah yang dirahmati Allah ya, apa kebutuhan dasar yang harus ada pada seorang manusia ya. Banyak perbedaan-perbedaan pandangan di dalam masalah ini, tetapi kalau saya menyimpulkan ada 3 hal mendasar yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat hidup, sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika diberikan kabar tentang kelahiran seorang bayi, maka beliau diantaranya diriwayatkan mengucapkan alhamdulillah hal khuliqa sawiyan, segala puji bagi Allah, apakah bayi tersebut tercipta dalam keadaan sempurna ya. Jadi nikmat hidup, kemudian bertahan hidup. Kalau tadi kita bicara di Palestina, hal mendasar yang pertama ini sangat terancam mereka ya. Tapi subhanallah ya, mereka mempunyai mentalitas yang kuat ya. Mempunyai psikis yang berbeda gitu ya. Ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang mendasar adalah hidup berbahagia ya. Semua orang yang hidup ya, akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, meskipun bentuk kebahagiaan itu berbeda-beda. Walaupun kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang didasari dengan iman ya. Sebab apa ya? Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa orang yang beriman akan diberikan hayatan
thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Kemudian hal mendasar yang ketiga adalah ya bahagia selamanya, ya. Bahwa kebahagiaan tersebut tidak cukup berada di kehidupan dunia, tetapi berlanjut ya sampai kepada kehidupan di akhirat. Jadi ini tiga hal mendasar. Kalau ini tiga hal mendasar yang ada, yang kita simpulkan, ya, maka ya, bagaimana untuk mendapatkan itu, kan gitu, ya. Untuk mendapatkan hal tersebut maka diperlukan sebuah proses, ya. Proses itu bernama pendidikan, tarbiyah, ya, taklim, ya, pengajaran, ya, kegiatan belajar mengajar, itu adalah proses semua, ya. Sebagian ulama tarbawiyun, atau bukan ulama tarbawiyun, ya, ahli pendidikan maksud saya. Di Indonesia ini kita mengenal bahwa di antara pola asuh itu menggunakan tiga kata, yaitu yang pertama adalah asih, yang kedua adalah asah, dan yang ketiga adalah asuh, ya. Apa yang dimaksudkan dengan tiga kata ini, ya, nanti saya akan masuk bagaimana pandangan Islam, ya. Yang dimaksudkan dengan asih adalah perkara-perkara yang terkait dengan psikis, ya, kasih sayang, dorongan, ya. Bagaimana anak tahu tentang dirinya, ya. Adapun asah terkait dengan stimulan-stimulan yang harus dibuat, bahwa anak itu berkembang tergantung kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan pijakan-pijakan serta dorongan-dorongan dari pihak luar. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, berubah menjadi Yahudi karena kedua orang tuanya, berubah menjadi Nasrani karena kedua orang tuanya, berubah menjadi Majusi karena kedua orang tuanya, yakni lingkungan sekitar yang mempengaruhi. Maka asah ini adalah sesuatu yang harus dipola juga. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan asuh. Asuh itu terkait dengan apa? Kesehatan, ya, pakaian, pangan, ya, hal-hal mendasar tentang perawatan diri, ya, itu adalah asuh, ya. Tiga hal ini adalah kesimpulan dari apa yang dibutuhkan oleh dunia anak, ya. Saya akan melihat bagaimana Islam memperhatikan hal-hal tersebut dengan sangat lengkap, ya. Kalau bisa saya katakan bahwa Islam itu adalah agama yang memperhatikan tarbiyah itu sedikit demi sedikit dan bertahap. Makanya kalau kita kembali kepada ta'rif atau definisi di dalam masalah pendidikan ini adalah tansyiatu, ya, al-insan al-muslim syai'an fa syai'an nahwal kamal. Bagaimana membentuk sebuah pribadi muslim sedikit demi sedikit sampai pada kesempurnaan, ya. Sempurnaan ada pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun risalah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menuju ke sana, ya, bahwasanya pendidikan itu adalah untuk manusia seutuhnya. Kalau orang bilang kan, persepsi tentang seutuhnya itu ya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Di dalam Islam, ya, kita melihat bahwasanya segala aspek yang masuk dalam asih, asah dan asuh tadi, ya, sesungguhnya
bisa dikatakan ya mencakup semuanya, bahkan kita meyakini Islam adalah risalah yang kamilah, yang lengkap, tidak mungkin meninggalkan sisi-sisi yang dibutuhkan oleh manusia. Kita yakin bahwasanya orang terbaik itu adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam, dan para nabi itu adalah teladan. Oleh karenanya apa yang membentuk para nabi selain turunnya wahyu itu adalah cara untuk membentuk agar seperti mereka. Ya. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwasanya semakin kita itu mendekati tasyabbuh kepada orang yang terbaik, semakin kita itu sedang melakukan perjalanan yang benar yang diperintahkan oleh Nabi. Fasaddidu wa qaribu. Ya. Maka berlaku luruslah dan dekatilah kesempurnaan. Kan itu. Ya. Baik, jemaah yang dirahmati Allah ya, bahwasanya di dalam Islam ada, paling tidak saya simpulkan, 8 aspek yang harus diperhatikan di dalam tumbuh kembang anak didik ya. Yang pertama adalah kebutuhan akidah, yang kedua kebutuhan ibadah, yang ketiga kebutuhan ilmu, intelektualitas dan keterampilan ya. Yang keempat kebutuhan akhlak diri sendiri. Saya membedakan antara akhlak sosial dengan akhlak diri sendiri ya. Maka yang keempat adalah kebutuhan akhlak diri sendiri ya. Yang kelima kebutuhan adab dan sosial. Yang keenam kebutuhan kesehatan dan pertumbuhan fisik ya. Apa beda pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu kaitannya dengan fisik ya. Kalau perkembangan itu kaitannya dengan selain fisik ya, bisa intelektualitasnya, bisa emosionalnya ya, bisa pengetahuannya ya, dan perkara-perkara yang lain. Kemudian yang ke-7 kebutuhan bahasa, dan yang ke-8 adalah kebutuhan emosional ya. 8 hal ini ya, kalau kita rujuk kepada para ulama yang menyebutkan tentang tarbiyah, insya Allah kita akan dapatkan referensinya. Saya akan bawakan beberapa hadis Nabi dan juga sebagian ayat-ayat Al-Quran yang meyakinkan bahwa anak-anak perlu mendapatkan perhatian dalam 8 aspek tersebut ya. Yang pertama, contoh bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperhatikan sisi akidah bahkan semenjak bayi itu terlahir. Ada cerita suami istri, saya tidak ingat apakah istrinya atau suaminya yang waktu itu belum menjadi muslim atau muslimah ya. Tetapi dia mengikuti sebuah teori bahwa mestinya bayi yang terlahir pertama kali harus diperdengarkan kepada dirinya kata-kata yang paling baik ya. Tetapi karena saat itu dia berada di negeri muslim, kebetulan ketika lahir dia mendengarkan azan, akhirnya dia perdengarkan azan kepada bayinya ya. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Bukalah ya anak-anak kalian dengan perkataan yang pertama yang diperdengarkan kepadanya dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah ya. Dan ada anjuran dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengazani bayi ya. Meskipun ada khilaf tentang azan dan iqamah, khususnya iqamah ya, sanadnya atau ada kedhaifan dalam hadis tersebut, tetapi para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam
kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud menyebutkan tentang pentingnya diperdengarkan pertama kali kepada bayi yang terlahir kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian ada penerapan-penerapan yang mungkin kita harus selalu biasakan kepada anak-anak tentang tauhid ini, baik di sekolah ataupun di rumah, ya. Subhanallah, dewasa ini kita mendapatkan tantangan yang luar biasa, ya. Hari ini ya, apa yang ada di setiap saku kita sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak-anak kita. Kita tidak pungkiri itu. Kita mau memisahkan anak-anak dari gawe yang seperti ini juga susah, ya. Tetapi banyak sekali hal-hal yang ada di sini sesungguhnya kalau kita perhatikan bertentangan dengan cita-cita kita, keinginan kita, ya, khususnya tentang tarbiyah dan taklim, ya. Dan khususnya dalam sisi akidah, ya, banyak sekali perkara-perkara yang subhanallah merusak juga, gitu, ya. Ya. Sedangkan kita harus mencoba mendampingi, mencoba mengawal, ya, mencoba untuk terus-menerus memperhatikan, ya. Seperti sebuah cerita, ya, dulu seorang guru, ya, di masa-masa salaf ketika mengajar, ya, ke murid-muridnya, membuat sebuah hal yang bisa mereka rasakan. Kenapa? Karena anak itu akan melewati 3 hal diantaranya. Yang pertama adalah knowing, ya kan? Dia mengenal ma'rifatu al-haq, bagaimana dia mengenal hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, ya. Dalam sebuah hadis yang dhaif hadisnya, tapi pengertiannya terdukung oleh hadis yang sahih, ya. Kapan anak-anak itu diajarkan sholat, ya? Dikatakan anak itu diajarkan sholat ketika sudah membedakan kanan dan kiri. Kan kita kalau mengikuti perkembangan anak-anak itu, ya, kadang-kadang bertanya, ya, abi mana kanan mana kiri, ya. Nanti sudah menghadap ke barat misalnya, ini kanan ini kiri. Begitu balik menghadap ke timur, dia sudah bingung mana yang kanan mana yang kiri, ya. Nah, pada usia 7 tahun itu adalah usia tamyiz. Itu sudah mulai mengenal, ya. Yang pertama dia mengenal. Nanti ketika sudah mengenal, anak itu akan melalui proses, ya, acting, ya kan? Bahwa dia akan mengaktualisasi, dia akan melakukan berbagai hal, ya. Bahkan dia melihat bagaimana orang melakukan gerakan-gerakan silat di HP, dia akan langsung contoh. Dia tidak memperhatikan bahwa ini di karpet atau di lantai atau di kasur, ya. Kemudian yang ketiga adalah feeling. Dia akan merasakan bagaimana apa yang dia lakukan itu menjadi pengalaman-pengalaman pribadi yang terus-menerus akan menjadi sebuah kesan. Nah, ada sebuah cerita seorang guru, ya, dahulu, ya, di zaman ulama ussalaf mengajarkan kepada anak-anak, ya, menyembelih ayam. Jadi kalau hari ini mungkin nanti ke sekolah atau besok ke sekolah bawa balon, gitu, ya. Saat itu bawalah ayam, gitu. Ketika sampai di sekolah, ya, atau sampai di madrasah, saat itu gurunya mengatakan, ya, sekarang sembelihlah, ya. Kalau kita sekarang ngajarin nyembelih ayam buat anak-anak, ya, mungkin belum pas, ya. Tapi kan tergantung kadang-kadang kondisi suasana, seperti ketika kita berbicara tentang Palestina, ya, bahwa darah mereka lihat sehari-hari kan berbeda, ya, berbeda. Jadi kata guru tersebut, sekarang anak-anak sembelihlah ayam ini atau ayam yang kalian bawa masing-masing di sebuah tempat, silahkan cari yang kalian bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melihatnya, ya. Sebagian anak yang merasa dia belum begitu mengenal apa, ya,
yang dikatakan oleh gurunya, ya. Dia mungkin mendengar Allahu Akbar, tapi bagaimana hakikatnya kan belum sampai, ya. Sehingga cari tempat-tempat yang tersembunyi, ya, kemudian mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Satu anak saja yang belum, ya. Terasa kebingungan ketika didekati. Kenapa kamu tidak melakukannya? Kata dia, di manakah wahai guru saya bisa mendapatkan tempat, ya, yang Allah tidak melihat saya? Jadi dia sudah masuk, dia sudah ada feeling pada anak tersebut. Nah, perkara-perkara yang seperti ini, ya, adalah perkara-perkara yang perlu kita biasakan, ya. Dia mendapatkan sesuatu di lingkungannya, kita harus perhatikan, ya. Kita harus mendampingi. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendampingi Nabi Ismail sampai usia dewasa, ya. Ketika remaja, ya, didampingi, ketika dewasa didampingi terus menerus seperti itu, ya. Dan kita tidak lupa bahwasanya, ya, terjadi percakapan antara Nabi Nuh dengan anaknya ketika azab Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada mereka. Itu adalah akidah. Kemudian yang kedua, ibadah, ya. Dalam masalah ibadah ada sebuah cerita, ya, bagaimana di kalangan para sahabat dahulu. Jadi ceritanya waktu itu di perang Hunain. Perang Hunain ini adalah perang yang terjadi pada tahun ke-9. Saat itu banyak kaum muslimin yang baru saja masuk Islam, banyak yang tidak tahu. Ada seorang sahabat namanya Abu Mahdhurah, masih kecil, ya, ikut, ya, dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Sehabis perang Hunain, mereka sedang bermain-main dan melakukan azan, ya, azan. Salah satu di antara mereka atau sebagian mereka, ya, menggunakan lafaz azan itu untuk berolok-olok, bahkan untuk dalam tanda kutip, atau bahkan bisa jadi sebenarnya mengejek, karena mereka belum tahu, anak-anak, ya. Sekarang anak-anak misalnya bermain gitu, ya, pasti hal-hal seperti itu kadang-kadang, ya, buat mereka masih jadi ejek-ejekan karena mereka belum sampai, belum mengerti, ya. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menanggapi hal itu? Ya, didengar oleh Rasulullah SAW dari kejauhan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna minhum, ya, hasanus saut, atau fi haula'i ta'dzina insanin hasanis saut, kata Nabi SAW. Ini anak-anak ini suaranya ada yang bagus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipanggil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dipanggil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disuruh mereka azan satu persatu, ya. Saya pernah melihat sebuah video, ya, di sebuah madrasah di Turki, tentu di tempat kita juga banyak, ya, ya. Bagaimana azan itu diajarkan kepada murid-muridnya, dipanggil seorang yang memang muadzin, bahkan mungkin masyhur, bahkan mungkin, ya, ahlinya begitu, ya. Kemudian satu persatu diajari azan dengan sabar, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar satu persatu mereka azan di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Setelah selesai, ya, karena Nabi kan tadi sudah tahu mana di antara mereka itu yang suaranya bagus, yaitu Abu Mahdhurah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idhab fa'adzin fil baitil haram, ya, pergi kamu azan di Mekah, kata Nabi SAW, ya. Baru dia kemudian bertanya, ya Rasulullah, kaifa, gimana? Saya belum tahu cara azan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Mahdhurah azan yang baik, ya. Jadi perkara-perkara ibadah juga harus di bahasa kita telateni, gitu, ya, ya, bahwa anak-anak bagaimana ketika sholat, anak-anak bagaimana ketika wudhu, anak-anak bagaimana ketika ngaji, ya. Itu adalah perkara-perkara yang diperhatikan di kalangan para sahabat. Hal-hal tersebut sangat diperhatikan. Di antara riwayat sahabat mengatakan, kunna nusawwimu abna'ana, ya. Dahulu kami ajarkan kepada anak-anak kami untuk berpuasa, ya. Fa idza baka ahaduhum, kalau kemudian satu di antara mereka menangis, kami berikan kepadanya mainan sehingga lupa, ya.
kan anak-anak juga kita lakukan seperti itu. Apa maksud saya? Maksud saya bahwasanya memang di dalam tarbiyah Islamiyah sisi-sisi tersebut harus selalu kita bersamai, dan tentu saja ya ini membutuhkan kesiapan kita sebagai orang tua. Ya, kita belajar lagi ya bagaimana akidah yang benar, kita belajar lagi bagaimana ibadah yang sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Nah, ini sudah isya. Ya, azan dulu silakan. Ya, habis sisa mau tanya jawab atau lanjut materi? Ya Ustaz, fadhal. Kemudian di antara contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan ma'nawiyah, memperhatikan sisi psikis seorang anak. Ya. Kelanjutan dari kisah Abu Mahdhurah tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium ubun-ubunnya, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan 3 kali. Ya. Maka itu begitu diingat oleh Abu Mahdhurah, bahkan beliau tidak mau mencukur setelah itu karena masih menyimpan kesan tersebut dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal-hal yang seperti itu, dorongan-dorongan psikis yang seperti itu banyak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika keluarga Ja'far bin Abdul Muttalib bin Abi Talib meninggal, ya, dalam perang Mu'tah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkabung. Setelah itu 3 hari kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Kemudian dilihat mereka masih dalam keadaan sedih, kayak lemah, ya, dan lemas gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kenapa kalian mesti khawatir? Ya, aku adalah pengganti bapak kalian. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Manggil tukang cukur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam da'a bil halaq, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan tukang cukur, kemudian rambut mereka dicukur supaya kelihatan segar. Ya, bayangkan, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan sisi tersebut. Itu hal yang ketiga. Kemudian yang keempat, kebutuhan dari sisi pembentukan akhlak. Ya. Beberapa kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama para sahabat tentang hal ini bisa kita jadikan contoh. Di antara contoh ketika di rumah salah seorang sahabat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkunjung. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat ini Abdullah bin Amir masih kecil waktu itu, ya, ibunya mengatakan, ya, kemari nak, saya mau beri kamu sesuatu. Ya. Begitu mendengar hal tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung komentari, ya, apakah kamu benar-benar mau ngasih dia sesuatu? Ya, kadang-kadang kita, ya, manggil anak tapi, ya, kita tidak benar mungkin, ya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berikan komentar, benar nggak kamu mau ngasih? Ya. Terus kata beliau radhiyallahu taala anha, sa'utihi tamran, saya mau memberikan kepadanya kurma. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, seandainya engkau hanya memanggil dengan mengatakan aku akan memberimu dan kamu tidak memberi, ya, kutibat laki kizbah, maka itu sudah tergolong berbohong. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada cerita yang lain ada satu anak disuruh bawa inab, anggur, ya, anggur untuk diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya anak kecil, ya, ini dilihatnya mungkin anggur enak, seger gitu kan, ya. Belum sampai kepada Nabi, sebagian diambil sama dia dan dimakan. Ya. Nabi tahu. Begitu sampai di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijewer telinganya sama Nabi, tadi pegang telinganya sama Nabi. Ya gudar, ya, ini khianat namanya, nggak boleh. Gitu. Jadi sisi akhlak diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kebutuhan anak yang berikutnya adalah kebutuhan interaksi sosial. Apakah ini diperhatikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sangat diperhatikan, bahkan oleh para sahabat. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, bahkan pernah memberikan, ya, beberapa mau'idhah nasihat yang terkait dengan hal itu. Dan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan tiba-tiba bertemu dengan rombongan
jamaah para wanita dan anak-anak mereka. Dari mana mereka datang? Ya, dikatakan dalam hadis tersebut min ursin, dari hajatan gitu. Jadi di zaman tersebut, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi hajatan, ya kadang-kadang anak-anak dibawa ikut serta, ya. Jadi berpapasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, antum ahabbun nas ilayya. Kalian ini adalah orang-orang yang paling aku senangi. Yang saya ingin katakan bahwa sebagian ulama menyebutkan di antara faedah atau pelajaran hadis tersebut adalah bagaimana kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang membawa anak-anak untuk berinteraksi sosial. Bahkan Abdullah ibnu Abbas juga dibawa kepada majelis al-kibar, ya. Baik, itu sisi sosial. Kemudian sisi intelektual, ya. Sisi ilmu, ya. Jelas kita tidak ragukan itu, tapi saya akan bawakan cerita Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar satu saat hadir di majelis suyuh atau majelis orang-orang yang sudah dewasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, inna minasyajarati mathalul mu'min. Sesungguhnya ada di antara pohon-pohon itu yang merupakan mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, ya. Kemudian para sahabat yang senior-senior nggak ada yang tahu, ya. Kemudian kata Abdullah ibnu Umar, waru'iyah, ya, hatiku bilang, ya, bahwa itu adalah pohon kurma. Cuma beliau nggak menyampaikan. Kenapa? Karena banyak senior-senior nggak pada menjawab dengan benar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hiyan nakhlah, itu adalah pohon kurma. Jadi awal cerita itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka dengan sebuah pertanyaan, ya. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 4 garis, ya. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu? Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, afdalu nisa'i ahlil jannah. 4 ini adalah para wanita yang terbaik dari penduduk surga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa mereka ini adalah Khadijah, ya. Kemudian Fatimah, kemudian Maryam, kemudian Asia, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan apa? Membuat garis. Sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perkara-perkara yang terkait dengan pembelajaran, dengan peragaan, dengan perumpamaan. Tidak lain ini adalah perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap intelektual, perhatian terhadap bahkan keterampilan, ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah, ya, seperti apa adanya kita, ya, artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kemudian berikutnya yang terakhir, ya, kayaknya, ya, adalah terkait dengan kesehatan dan kebutuhan serta pertumbuhan fisik. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ainika alaika haqqan, ya, bahwa jasad kita punya hak, kemudian mata kita punya hak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, untuk berlatih memanah, berlatih menunggang kuda, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat, jadi ada 2 kelompok, ya, mereka sedang berlatih memanah. Nabi SAW datang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, teruskan panah, ya. Inna abakum kana ramiyan. Sesungguhnya bapak kalian dahulu adalah seorang pemanah ulung. Maksudnya adalah Nabi Ismail, ya. Irmu fa inni ma'a bani fulan, ya, teruskan aku bersama Bani Fulan. Yang kelompok kedua merasa nggak disebut. Akhirnya mereka bilang apa? Ya, mereka berhenti. Ketika berhenti, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kalian berhenti? Ya, mereka menjawab, wahai Rasul, engkau berada di kelompok tersebut, apakah kami harus meneruskan? Ya, kalau kami tidak dikasih semangat, ya udah, kami sudah berhenti. Ya. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teruskanlah, fa inni ma'akullikum, sungguh aku bersama kalian semuanya, ya. Di sisi kebutuhan, ya, dan di dalam syariat Islam,
ya, segala olahraga, segala ketangkasan yang bisa digunakan untuk makna ya i'dad ya, bersiap-siap menjadi orang-orang yang kuat, bahkan berjihad di jalan Allah, maka itu adalah perkara yang disyariatkan ya. Baik. Terakhir masalah bahasa. Pada surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wasalam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya, kata sebagian ulama ya, bahwa ya, dari keumuman ayat ini segala ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu duniawi yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka termasuk perkara-perkara yang dianjurkan. Satu hari Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan dua anak ya. Yang satu anaknya berbahasa cukup fasih, yang satunya tidak fasih ya. Kemudian ditegur sama Aisyah, kenapa begini ya? Akhirnya Aisyah mengatakan, aku tahu yang ini diajari dengan benar oleh ibunya, dan yang ini diajari ya seperti pengajaran yang seperti itu oleh ibunya ya. Syahid dari apa yang ingin saya katakan dari cerita Aisyah itu adalah bahwa mereka sangat memperhatikan keterampilan tersebut ya, bukan hal yang kemudian ya begitu saja ya. Jadi dari apa yang saya katakan tadi, jemaah yang dirahmati Allah, bahwa di dalam Islam ya, kebutuhan-kebutuhan itu benar-benar diperhatikan, tidak hanya dalam teori, akan tapi melewati tiga marhalah tadi. Marhalah pengenalan, marhalah mereka melakukan, bahkan sampai marhalah mereka mendapatkan kesan, kalau bahasa orang sekarang adalah pengalaman belajar ya. Wallahu ta'ala alam. Itu diantara perkara-perkara yang harus kita perhatikan sebagai orang tua untuk pembentukan anak-anak kita, untuk pendidikan anak-anak kita, sehingga kita harapkan bahwa mereka kelak menjadi orang-orang yang saleh, menjadi dzurriyyatan thayyibah. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup ya, ada ya, langsung kita tutup ya. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.